Shalom permata yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan, menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, di dalam pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini, kita melakukan jam doa Permata GBKP. Ketika kita memasuki jam doa Permata GBKP, tentu kita diingatkan satu anugerah yang terbesar yang boleh kita imani dan memberikan pemahaman yang benar dari pertolongan Roh Allah yang meyakinkan kita selalu setia dan hidup bersamanya. Saudaraku, sebelum firman ini kami sampaikan kepada kita, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar perenungan di dalam firman Tuhan menyongsong pelaksanaan jam doa Permata GBKP kita dimampukan memahami kehendak-Nya. Di dalam doa kita bersatu. Segala puji buat kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami imani perbuatan-Mu yang ajaib. Pertolongan-Mu yang besar bagi kami, melayakkan kami dan memampukan kami untuk Engkau ajar kembali, untuk dituntun Tuhan kembali hidup kami, agar kami paham melakukan satu poin penting yang tidak boleh kami abaikan di dalam hidup kami. Berkenan Engkau Tuhan mengajar kami dan ada bagi kami di dalam perenungan jam doa Permata GBKP di minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berharap dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan kita di jam doa Permata GBKP, mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 29. Kami akan membacakan ini bagi kita sekalian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 29. Yang menjadi tema perenungan di jam doa kita adalah mencintai tubuh. Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat mengikuti ataupun memasuki pelaksanaan jam doa Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tubuh kita adalah bait Allah. Di sini penting sekali kita pahami bagaimana tubuh manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus dan karenanya harus diperlakukan dengan hormat dan dijaga kebersihannya. Tubuh kita seperti bait suci di Yerusalem harus menjadi tempat di mana Tuhan berdiam dan bisa memuliakan dirinya melalui kita. Mengapa kita berbicara tentang bait Allah yang baru di dalam tubuh kita? Karena Alkitab kita sering menyatakan dan meyakinkan kita bahwa tubuh orang percaya disebut bait Allah, tempat di mana Roh Allah itu berdiam dan berkuasa bagi kita. Berbeda dengan bait Allah di Yerusalem yang menjadi tempat suci bagi umat Israel, sekarang menjadikan tubuh kita adalah di mana Tuhan berdiam dan bersemayam di dalam tubuh kita. Jadi oleh karena itu kita penting sekali menjaga kekudusan dan merawat tubuh kita. Karena tubuh kita adalah tempat suci di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga kebersihannya dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa mencemari ataupun merusaknya. Ini termasuk menjaga kesehatan jasmani, menjaga kesehatan pikiran, dan berperilaku kita yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjaga jasmani kita, banyak hal godaan duniawi yang bisa menentang kesehatan jasmani kita akan rusak. Jasmani ini ternyata perlu kita rawat. Merawat jasmani kita bisa terawat dengan baik dibarengi dengan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat dan jasmani yang sehat ditunjukkan di dalam perilaku yang sehat juga. Sehingga melalui kesehatan jasmani dan rohani,
Ternyata inilah yang menjadi modal kita dan kemampuan kita yang dianugerahkan Tuhan untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita. Dengan menjaga tubuh kita agar tetap bersih, menjaga tubuh kita tetap sehat, kita dapat memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu berdiam di dalam diri kita. Ketika Tuhan berdiam di dalam diri kita, pekerjaannya akan Dia kerjakan di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah manifestasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita juga dapat memuliakannya dengan menggunakan tubuh kita untuk melayani, untuk berbuat baik kepada sesama. Itu adalah pekerjaan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita agar hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama yang harus kita wujudkan adalah menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ketika kita sadar tubuh kita adalah milik Allah, tentu ini akan membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari seorang yang percaya kepadanya. Ini akan mendorong kita untuk hidup dengan disiplin. Ada tanggung jawab kita, ada kesadaran kita akan kehadiran Allah di dalam diri kita. Selanjutnya, bagaimana kita berhikmat untuk memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kita. Agar di dalam menjaga pikiran kita, mengimani pekerjaan Allah, kita butuh hikmat dan kebijaksanaan, bahkan pengetahuan. Agar tubuh kita tidak terkontaminasi dengan pengajaran dunia, tapi kita memiliki satu hikmat dan pengetahuan yang menuntut pekerjaan yang baik dan tanggung jawab yang boleh kita lakukan sebagai wujud bagaimana Tuhan bekerja di dalam tubuh kita ini. Begitu juga selanjutnya saudaraku, bagaimana di dalam konteks ini menolak segala keinginan-keinginan daging yang bisa merusak tubuh kita dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti kita harus menolak segala sesuatu yang bisa mencemari tubuh kita dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup di dunia ini juga kita memiliki tanggung jawab yang besar. Rawatlah tubuhmu, jagalah agar tetap sehat dan kudus di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mengelola pikiran kita, mengelola ucapan kita, mengelola pelayanan kita, menata kehidupan yang lebih baik. Jadi renungan kita ini membawa kita, mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah tempat kudus di mana Allah berdiam. Kita harus menghargai dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab, agar kita menjadi tempat di mana Allah dapat memuliakan dirinya melalui tubuh kita. Sehingga mencintai tubuh adalah bagian peringatan kepada kita, sebab semua orang pasti akan merawat tubuhnya. Tidak ada orang membenci tubuhnya, tapi orang merawat dan mengasuhnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Demikian besar peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, agar jemaat Efesus jangan gara-gara apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sehingga ketika mereka bertemu dengan hal-hal yang memberatkan hidup mereka, mereka tidak menghargai tubuh mereka dan tidak mencintai tubuh mereka lagi. Kembali Paulus mengingatkan jemaat ini agar hidup mereka tetap terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan yang memperlengkapi dirinya, yang mencintai tubuhnya sebagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus mencintai jemaatnya. Kalau Kristus mencintai jemaatnya, berarti Dia merawat dan melindungi jemaat Tuhan. Nyatakan ini sebagai pengingat besar bagi Permata. Siapkan hati dan pikiranmu, hai Permata GBKP. Jangan terlena dengan apa yang kamu miliki saat ini, tapi hendaklah kamu berani menolak segala ketidakbaikan dalam tubuhmu dan nyatakan di dalam tubuhmu sebagai bait Allah yang kudus, yang suci. Cintailah tubuhmu, hargailah tubuhmu sebagai pemberian
Tuhan bagi kamu. Rawatlah diri kamu, rawat dengan kasih Tuhan, dengan pikiran yang benar, dengan pertolongan yang benar. Sebagai sumber hikmat, jadikanlah Tuhan itu yang mengatur kehidupan jiwa raga saudara. Rasakan bagaimana kamu dirawat oleh Kristus, rasakan dirimu dicintai oleh Kristus. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap permata GBKP mengimani pekerjaan Roh Allah yang begitu besar sebagai wujud cinta Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Permata GBKP boleh menjaga kesehatan tubuh, yang menjadi perenungan di jam doa Permata GBKP di minggu ini. Apakah aksi yang boleh mereka lakukan Tuhan? Salah satunya, mereka mencintai tubuh yang Kau berikan bagi mereka. Cinta tubuh yang mereka wujudkan adalah cinta-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau merawat tubuh kami sebagai bentuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tubuh kekal yang Kau wariskan Bapa, yang harus kami jaga, yang harus kami rawat. Demikianlah adanya Permata GBKP tetap menjaga hati, pikiran, perkataan mereka. Sebagaimana mereka merawat diri mereka adalah milik-Mu, tempat-Mu bertahta, tempat-Mu bersemayam. Itu menjadi kekuatan basis pengingat kehidupan Permata GBKP. Kami rindu mendoakan Permata GBKP dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apa yang mereka alami dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, dalam jejak petualangan mereka menjajaki pekerjaan yang cocok sesuai dengan apa yang mereka miliki. Dalam pekerjaan mereka mencari pasangan hidup, pulihkan mereka dalam ikatan dan belenggu yang mengikat hidup mereka yang tidak bisa bebas sampai saat ini. Baik itu judi-judi online dan lain sebagainya. Bebaskan para permata GBKP Tuhan, agar mereka berhikmat, mereka memiliki pengetahuan, tidak terlibat dalam hal-hal yang merusak kehidupan mereka dalam perkembangan teknologi yang sangat jahat kalau tidak bisa dikendalikan. Tapi baik jika bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa dikendalikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan kunjungan-Mu dalam doa Permata GBKP di minggu ini. Senantiasa mereka diberkati, senantiasa mereka dihargai, senantiasa Engkau tetap bertahta dalam tubuh mereka. Ajar mereka Tuhan mengingat segala perkara besar yang Kau lakukan di dalam tubuh jiwa raganya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.